Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengambilan Keputusan dan Hierarki Pengambilan Keputusan, yang beranggotakan saya adalah Nurjadi Fitrah, saya Diona Lestari, saya Syarifah Nurul Azizah, saya Muhammad Zahra. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil dari sebuah pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Adapun menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo SH, keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan, apa yang harus diperbuat, misalnya seperti apa yang harus dilakukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif. Jadi, pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Baiklah, selanjutnya tujuan pengambilan keputusan. Setiap individu dan organisasi tidak menginginkan masalah mempersulit langkah usaha mereka. Oleh sebab itu, tujuan pengambilan keputusan menjadi hal yang cukup menarik untuk dipelajari di dunia entrepreneur atau pebisnis. Berdasarkan sifatnya, tujuan pengambilan keputusan dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan berdasarkan sifat tunggal mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu permasalahan saja. Artinya, bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lainnya. Yang kedua, tujuan bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda adalah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi lebih dari satu masalah. Selanjutnya, teori pengambilan keputusan. Teori keputusan adalah pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik dalam mengambil keputusan. Teori ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk manajemen produksi dan operasional, serta analisis keputusan manajerial lainnya. Secara umum, teori keputusan mempelajari cara memilih alternatif yang tepat dan bagaimana perilaku seseorang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada konsep pendukung pengambilan keputusan. Decision Support System adalah model atau metode yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, salah satunya melalui metode voting. Dalam era revolusi industri yang didorong oleh Internet of Big Data dan kecerdasan buatan atau AI, cara berpikir, bertindak, dan berhubungan telah berubah. Fokus pengambilan keputusan ini lebih pada informasi dan peluang, bukan hanya masalah dan solusi. Di era sekarang, menuntut pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan kompleks, serta membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan yang perlu direspon oleh semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta, peneliti, dan masyarakat. F. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Kondisi dalam pengambilan keputusan merujuk pada keadaan yang dipengaruhi oleh latar belakang. Informasi yang masuk dapat terjadi dalam berbagai kondisi seperti 1. Kondisi pasti. Keputusan diambil ketika semua informasi dan hasil dari alternatif yang tersedia diketahui dengan pasti. 2. Kondisi tidak pasti. Keputusan diambil ketika informasi yang tidak lengkap atau dapat diprediksi dengan pasti, sehingga terdapat ketidakpastian dalam hasil yang akan diperoleh. G. Menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Unsur ketiga dalam struktur organisasi adalah penetapan hierarki pengambilan keputusan, yang sering dilaksanakan melalui formalisasi hubungan pelaporan. Ketika fokusnya pada hubungan antara manajer dan bawahannya, ini disebut delegasi. Namun ketika fokusnya pada seluruh organisasi, hal ini berkaitan dengan pilihan antara desentralisasi atau sentralisasi. Delegasi adalah proses ketika manajer mengalokasikan pekerjaan kepada bawahannya. Proses delegasi mencakup 1. Menetapkan tanggung jawab atau responsibility, yaitu kewajiban melakukan tugas yang diberikan. Kedua, memberi wewenang atau authority, yaitu kekuasaan membuat keputusan yang diperlukan guna menyelesaikan tugas. Yang ketiga, menciptakan akuntabilitas atau accountability, yaitu kewajiban yang dimiliki karyawan untuk menyelesaikan tugas secara baik.
Agar proses delegasi berjalan mulus, tanggung jawab dan wewenang harus seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.